Prinsip ekonomi biru yang meningkatkan keberlanjutan industri pertambangan laut yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ekonomi biru melibatkan keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama dalam pengelolaan sumber daya laut. Konsep ekonomi biru adalah untuk dapat memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut tanpa menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Penerapan prinsip ekonomi biru dapat meningkatkan keberlanjutan industri pertambangan laut dan sektor lainnya walaupun diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Yang pertama, ada keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Industri pertambangan merupakan sektor yang berfokus pada eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam yang baik, yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan. Dengan menerapkan prinsip ekonomi biru pada industri pertambangan laut berpotensi menciptakan banyak peluang kerja baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi daerah. Nah, dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan serta strategi inovatif, negara-negara dapat mengoptimalkan ekonomi dari potensi sumber daya laut mereka sambil tetap memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Yang kedua, tantangan dalam implementasi ekonomi biru. Kemampuan mencapai teknologi yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi energi laut bisa menjadi hambatan. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang terjangkau bisa menjadi pilihan yang tepat. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan energi laut dapat menghambat kemajuan sektor ini. Dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang memadai guna meningkatkan keahlian dan pengetahuan. Manajemen risiko juga efektif dan kemampuan beradaptasi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini. Dan yang ketiga, strategi untuk meningkatkan keberlanjutan. Agar prinsip ekonomi biru yang memprioritaskan keberlanjutan industri pertambangan laut dengan perhatian pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa terwujud dengan baik, penting untuk mengimplementasikan strategi ekonomi biru dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan bukan pesisir. Terdapat strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dan diterapkan oleh masyarakat, yaitu yang pertama, regulasi yang ketat atau kuat. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengembangkan budaya maritim guna menjaga kelimpahan laut serta menghargai kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut yang ada, yang pada dasarnya bersifat saling mendukung. Dan yang kedua, inovasi teknologi. Di era teknologi saat ini, teknologi pada dasarnya dapat mengaitkan antara kehidupan nyata atau fisik, digital modern, dan biologi yang secara mendasar mengubah cara manusia berinteraksi. Pada kondisi Indonesia saat ini, revolusi teknologi informasi digital memberikan kesempatan yang berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Pemikiran baru yang diusung oleh konsep blue economy atau ekonomi biru adalah mengenai peningkatan produktivitas dalam sektor aquaculture melalui metode budidaya yang terotomatisasi. Dengan terus didorong dan diterapkan kepada masyarakat secara luas, inovasi teknologi seperti ini diharapkan dapat menghidupkan kembali sektor aquaculture yang terbengkalai dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat pesisir. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks ekonomi biru. Dampak serta pentingnya pengembangan sektor-sektor sumber daya laut terhadap aktivitas pertambangan laut yang mempengaruhi kondisi lingkungan wilayah sekitar. Pengembangan sektor-sektor sumber daya laut memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas pertambangan laut dalam kondisi lingkungan. Baiklah, selanjutnya dampak serta pentingnya pengembangan sektor-sektor sumber daya laut terhadap aktivitas pertambangan laut yang mempengaruhi kondisi lingkungan wilayah sekitar. Pengembangan sektor-sektor sumber daya laut memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas pertambangan laut dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pertambangan laut meskipun berpotensi meningkatkan ekonomi, seringkali menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah. Eksploitasi berlebihan dapat mengancam keanekaragaman hayati dan merusak habitat penting seperti terumbu karang dan hutan bakau. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sangat penting untuk minimalkan dampak negatif ini. Konsep ekonomi biru yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
Beberapa strategi mitigasi termasuk pengurangan limbah, pengetatan regulasi terkait eksploitasi sumber daya laut, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan sektor-sektor ini dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan. Teknologi juga memainkan peran penting dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya laut. Inovasi dalam teknik penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan regulasi yang ketat dan melakukan kajian dampak lingkungan sebelum melanjutkan aktivitas pertambangan di daerah pantai. Penglibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting guna memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dan ekosistem tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, revitalisasi infrastruktur dan rehabilitasi ekosistem pesisir serta laut yang merupakan langkah krusial dalam strategi pengendalian pencemaran. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Salah satu prioritas dalam revitalisasi adalah pengembangan tempat pelelangan ikan atau TP yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pemasaran hasil laut. Pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah industri dan sampah plastik memerlukan tindakan pengendalian yang mencakup pengurangan penggunaan plastik, pengelolaan limbah yang baik, serta peningkatan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Ini termasuk penyusunan rencana terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder untuk mencapai keberlanjutan. Penggunaan teknologi modern seperti sistem informasi geografis atau GIS dapat membantu dalam perencanaan dan memantau proyek revitalisasi infrastruktur teknologi. Ini menunjukkan analisis data yang lebih baik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir, di mana mereka dapat berperan aktif dalam pemantauan dan rehabilitasi ekosistem, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Normalisasi wilayah pesisir juga diperlukan untuk mengatasi masalah pendangkalan akibat erosi. Monitoring berkala terhadap kondisi ekosistem dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan program revitalisasi. Evaluasi ini harus melibatkan semua stakeholder yang terkait. Ini pencemaran laut bukan hanya masalah lokal, tetapi juga global. Kerjasama internasional diperlukan untuk menangani pencemaran yang bersifat lintas batas. Konservasi sumber daya alam harus menjadi bagian integral dari strategi pengendalian pencemaran. Ini termasuk perlindungan spesies terancam punah dan juga habitat krisis di wilayah pesisir. Baik, izin melanjutkan. Yang keempat itu ada program pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, pemerintah itu memiliki peran penting dalam revitalisasi ekonomi biru dengan menutup celah dalam regulasi, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta. Nah, peraturan dan program seperti penangkapan ikan terukur atau PIT itu bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi. Dengan pendekatan berbasis kuota, kebijakan ini mendukung pemanfaatan sumber daya secara adil dan efisien, meskipun tetap perlu pengawasan untuk mengurangi risiko eksploitasi. Nah, upaya ini itu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing industri perikanan nasional. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas seperti penambangan dan sampah laut. Nah, berikutnya ada yang kelima, yaitu peran pemerintah dalam upaya revitalisasi ekonomi biru baik dari keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam program tersebut. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas seperti penambangan dan sampah laut. Nah, pendekatan berbasis kearifan lokal dan model komanajemen ini dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Lalu tindakan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat pesisir itu dapat menghancurkan atau mengancam pertahanan negara gitu. Jadi pengelolaan sumber daya harus melibatkan masyarakat secara aktif dan melalui pemberdayaan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan laut berkelanjutan. Selain itu, langkah konservasi seperti pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan edukasi lingkungan penting untuk menjaga ekosistem sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Peran teknologi digital dalam revitalisasi ekonomi biru sangatlah signifikan. Melalui inovasi yang dipacu oleh teknologi, masyarakat dapat menjadi lebih berdaya dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang kokoh antara berbagai pihak yang berkepentingan, serta penekanan pada pemberdayaan masyarakat yang bersifat kerakyatan, Indonesia dapat merealisasikan potensi ekonomi biru sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan Big Data memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemantauan terhadap sumber daya laut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perikanan dan mencegah praktik penangkapan ikan yang berlebihan. Melalui penerapan perangkat lunak analitik, peran pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Blockchain menjadi sangat menarik ketika diintegrasikan dengan teknologi lain, seperti jaringan Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence. Integrasi antara jaringan blockchain dan IoT ini mendukung penggunaan teknologi lain yang memerlukan integrasi fisik dengan interaksi multi pihak yang didasarkan pada kebenaran data yang dibagikan. Platform digital menyediakan akses informasi yang lebih komprehensif bagi masyarakat pesisir mengenai praktik keberlanjutan serta peluang ekonomi yang tersedia. Sebagai contoh, aplikasi mobile dapat menyajikan informasi secara real-time terkait kondisi laut dan cuaca yang sangat krusial bagi para nelayan. Teknologi digital ini juga berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata yang berbasis kelautan dengan menciptakan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan terintegrasi. Program pelatihan yang berbasis daring bertujuan untuk membantu masyarakat pesisir dalam memahami praktik keberlanjutan serta teknologi-teknologi baru yang berpotensi meningkatkan hasil tangkapan mereka. Melalui akses terhadap informasi dan teknologi, masyarakat lokal dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya yang mereka miliki, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi sekitar.